Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Moya. Orang berpakaian putih yang muncul di depan kuis H memiliki penampilan seperti seseorang yang masih sangat muda. Dia tampaknya hanya berusia sekitar 26 hingga 27 tahun. Pakaiannya putih seperti salju. Ada perasaan gagah dan luar biasa yang tercipta saat pakaian putihnya berkibar. Wajah pria berpakaian putih itu sangat tampan dan ketampanan ini membawa sedikit sikap feminin. Bibirnya yang agak tipis melengkung sementara sudut mulutnya menampilkan senyuman tipis. Meskipun senyuman itu memberi seseorang perasaan ramah, sikap feminin itu menyebabkan Xiao Yan menjadi agak tidak senang. Pria berpakaian putih yang muncul dengan cepat menjadi pusat perhatian seluruh aula. Beberapa kejutan melintas di mata semua orang setelah melihat orang ini. Sepertinya mereka agak terkejut tentang mengapa orang ini muncul. Itu sebenarnya pemimpin sekte junior dari Black Emperor Sekte, Moya? Di luar dugaan, bahkan dia telah diganggu oleh masalah ini dan muncul. Saya mendengar bahwa Moya ini bahkan belum berusia 30 tahun, tetapi dia sudah mencapai bintang 6 Dou Huang. Kekuatannya saat ini adalah salah satu yang bahkan beberapa sesepuh dalam sekte mengalami kesulitan untuk bersaing. Betapa bakat pelatihan yang menakutkan. Dikabarkan bahwa ada harapan besar untuknya dari dalam sekte Kaisar Hitam. Sepertinya orang ini memiliki peluang yang sangat bagus untuk mencapai kelas Douzong. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan tepat saat percakapan pribadi terdengar di sekitarnya. Dia menyipitkan matanya dan menyapunya pada pria berpakaian putih di sisi lain. Hatenya terkejut. Selain orang itu yang datang untuk menjemput Sun Er dari Akademi Jianan, sepertinya orang ini adalah ahli termuda Dou Huang yang pernah dilihat Xiao Yan. Tentu saja, Lin Xiuya, Lin Yan, dan Lui Qing juga memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Meskipun mereka bertiga belum mencapai kelas Dou Huang, usia mereka sedikit lebih muda dari pria berpakaian putih di depannya ini. Tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka akan maju ke kelas Dou Huang dalam beberapa tahun. Jika seseorang benar-benar membuat perbandingan, bakat mereka tidak akan jauh lebih lemah dari orang di depannya ini. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, siapapun yang mampu mencapai kelas Dou Huang pada usia ini pasti jenius sejati. Hanya dengan mengandalkan ini, pemuda berpakaian putih ini memang memiliki modal untuk memandang rendah semua orang. Sementara Xiao Yan merasa terkejut di dalam hatinya pada kekuatan pria berpakaian putih itu, gelombang yang cukup besar naik di hati yang terakhir. Setelah pertukaran sepersekian detik sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa pemuda berjubah hitam yang tampak jauh lebih muda darinya ini juga seorang ahli asli Dou Huang. Ini menyebabkan hatinya merasa tidak nyaman. Sejak dia masih muda, dia telah tumbuh dengan suara yang menggambarkan dirinya yang jenius. Sekte itu memperlakukannya sebagai penerus pemimpin sekte yang dipersiapkan. Selama tahun-tahun ini, sekte tersebut telah menggunakan harta karun alam dalam jumlah yang tidak diketahui padanya. Tujuan mereka adalah memberinya kesempatan untuk mencapai kelas Douzong. Dia tidak mengecewakan siapapun. Setelah diberi harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya, dia telah berhasil maju ke kelas Dou Huang sebelum dia berusia 30 tahun. Mencapai kelas Dou Huang sebelum dia berusia 30 adalah masalah yang paling dibanggakan oleh Moya. Ini karena para sesepuh di sekte itu setidaknya berusia 40 hingga 50 tahun sebelum mereka mencapai kelas Dou Huang. Potensi mereka untuk terus berkembang jauh di bawahnya. Namun, kebanggaan di hatinya itu mengalami pukulan untuk pertama kalinya hari ini. Pemuda berjubah hitam di depannya jelas jauh lebih muda darinya. Namun, kekuatan yang diungkapkan mantan selama pertukaran sebelumnya jelas tidak jauh lebih lemah darinya. Perbandingan semacam ini menyebabkan dia mengalami sedikit kemunduran. Tentu saja, perasaan semacam ini hanya berlangsung sesaat sebelum dengan cepat ditekan oleh Moya ke dalam relung hatinya yang dalam. Mampu mencapai kelas Dou Huang di usia yang begitu muda membuktikan kehebatannya. Cukup sulit bagi beberapa faktor eksternal untuk menyebabkannya mengalami fobia atau rintangan. Haha, kata-kata teman ini terlalu kasar. Wanita muda dari sebelumnya bukanlah orang biasa. Jika saya tidak menggunakan sedikit kekuatan ekstra, kemungkinan akhir saya tidak akan jauh berbeda dari orang ini.
Moya berbicara sambil tersenyum saat dia dengan lembut melambaikan lengan putih saljunya dan menangkupkan tangannya ke Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit di wajah senyum lembut di wajah Moya. Dia menarik kembali Ziyan yang marah, yang hampir mempermalukan dirinya sendiri karena didorong oleh yang terakhir, sebelum berbicara dengan suara samar, "Oh, kalau begitu, apa niatmu untuk campur tangan? Apakah kamu dengan dia?" "Teman, kamu salah paham. Saya Moya dari Black Emperor Sekte dan saya adalah orang yang bertanggung jawab atas paviliun Kaisar Hitam ini. Awalnya, saya seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini tetapi tempat ini adalah tempat di mana Sekte Kaisar Hitam menerima VIP. Memang tidak akan terlalu bagus jika tempat ini melihat darah. Oleh karena itu, saya telah campur tangan." Moya tersenyum saat menjawab. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut campur ketika dia datang untuk menemukan masalah denganku sebelumnya?" Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya dengan ejekan saat dia bertanya. Mata Moya menjadi sedikit dingin saat melihat Xiaoyan mendesak jawaban. Namun, senyuman di wajahnya masih selembut angin musim semi. Teman ini terlalu umum untuk beberapa konflik kecil terjadi di wilayah sudut hitam. Tolong biarkan masalah ini menjadi tanggung jawab saya." "Apa yang kamu katakan?" Mata Xiaoyan samar-samar menyapu tubuh Kuisha yang perlahan naik dengan susah payah. Yang terakhir menggunakan mata beracunnya untuk menatap Xiaoyan. Namun, niat membunuh di hati Xiaoyan tidak sedikit pun berkurang. Meskipun orang ini tidak terlalu kuat, dia adalah karakter yang berbahaya. Sekarang mereka telah membentuk permusuhan, membiarkan dia pergi mungkin berakhir dengan penderitaan di masa depan. Namun, jika Xiaoyan mengambil nyawa yang terakhir sekarang, kemungkinan Moya di depan akan ikut campur. Moya mungkin tidak menyebabkan Xiaoyan menjadi terlalu takut. Namun, dia tahu bahwa ada cukup banyak ahli dari Black Emperor Sekte mengamati dari sisi paviliun Kaisar Hitam ini. Jika dia benar-benar bertarung dengan pemimpin junior Sekte Kaisar Hitam ini, kemungkinan mereka tidak akan hanya berdiri diam di samping dan menonton. Angin harum perlahan bertiup dari belakang tepat saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Akhirnya, itu mulai menyebar. Semua orang menguatkan perhatian mereka dan mengalihkan pandangan mereka hanya untuk melihat dokter peri kecil berpakaian putih berjalan perlahan. Moya melihat sosok anggun dari dokter peri kecil. Aura halus yang terakhir menyebabkan dia sedikit terkejut. Warna yang tidak biasa muncul di matanya. Wanita seperti itu bisa dianggap sangat indah. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan mereka yang memiliki kosmetik. Lupakan, tempat ini tidak cocok untuk konflik. Dokter peri kecil berjalan menuju depan Xiaoyan dan dengan lembut berbicara kepadanya. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Mengingat karakter dokter peri kecil, bagaimana mungkin dia mengatakan kata-kata seperti itu? Mata Xiaoyan membawa ketidakpastian saat dia menoleh dan menatap dokter peri kecil. Yang terakhir mengedipkan matanya tanpa meninggalkan bekas. "Anggap dirimu beruntung. Sebelum Anda menemukan masalah dengan seseorang di lain waktu, akan lebih baik jika Anda menyelidiki dengan jelas untuk menghindari digunakan seperti tombak oleh orang lain." Xiaoyan tampaknya telah memahami sesuatu setelah melihat sikap dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan berbicara kepada Kuisha yang bermata beracun dengan senyum dingin. Sudut mata Kuisha berkedut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Kekejaman di matanya semakin padat. Terima kasih Nona karena telah menyelesaikan masalah ini." Moya sedikit tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil hanya meliriknya dengan acuh tak acuh di hadapan sikap sopannya. Setelah itu, dia menarik pandangannya dan menunduk. Moya sedikit terkejut setelah diabaikan oleh dokter peri kecil. Dia langsung merasa malu. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia menerima perlakuan seperti itu dari seorang wanita. Semakin banyak masalahnya, semakin besar intensitas detak jantungnya. "Bolehkah saya tahu nama teman ini? Anda bisa datang dan mencari saya jika Anda menghadapi masalah di masa depan. Saya memiliki beberapa wajah dalam sekte Kaisar Hitam ini." Moya tidak cemas meskipun dokter peri kecil tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mendekat. Dia tersenyum sedikit, menoleh ke Xiaoyan dan dengan sopan tertawa. "Yan Xiao." Dua kata sederhana dilontarkan. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Moya dan dengan lemah berkata, "Pemimpin sekte junior, karena masalah ini sudah selesai,
aku punya beberapa masalah lain untuk ditangani dan akan pergi. Xiao Yan tidak menunggu Moya menanggapi setelah berbicara. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju area kediaman Black Emperor Pavilion. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti di belakangnya. Moya dengan lembut menghirup aroma yang tersisa saat dia mempelajari sosok anggun yang berjalan di dekatnya. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi lengkungan yang tidak biasa. Hanya wanita seperti itu yang bisa menandingi dirinya yang luar biasa. Tuan Muda Mo, apakah Anda akan melepaskan mereka dengan cara ini? Kuis Ha menggosok jejak darah dari sudut mulutnya setelah melihat kelompok Xiao Yan pergi. Akhirnya, dia menanyai Moya dengan suara yang sedikit marah. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Gadis kecil itu dan Yan Xiao sama-sama ahli dari kelas Dou Huang. Bahkan sekte Kaisar Hitam kita tidak bisa begitu saja menyinggung mereka sesuka kita. Tadi, saya hanya meminta Anda untuk menyelidiki latar belakang pihak lain. Siapa yang mengira kamu begitu bodoh dan hanya menyerang? Senyum di wajah Moya perlahan ditarik saat dia berbicara dengan suara dingin. Apa yang Tuan Muda mau rencanakan? Bocah itu pergi begitu saja sesuka hatinya dan jelas tidak memperlakukanmu dengan penting. Kuis Ha menjadi tumpul sesaat sebelum dia mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara gelap. Selidiki latar belakang mereka dulu. Semuanya akan di bawah kendaliku selama mereka masih di kota Kaisar Hitam ini. Moya tersenyum tipis. Tangannya dengan lembut meraih udara dan segera mengendus. Hatinya bergumam, aku tidak bisa dengan mudah menyerah pada kecantikan seperti itu. Langkah kaki Xiao Yan akhirnya melambat setelah mereka bertiga keluar dari aula besar yang berisik. Dia menoleh ke arah Ziyan yang tertekan dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, apakah kamu merasa sangat tidak senang? HMPH, kenapa kamu tidak menyerang dan menghabisi orang berwajah murahan itu? Ziyan menoleh dan melihat ke nol dokter peri kecil dengan marah sebelum mendengus, jika itu Cailin Jiejie, dia akan membunuh orang itu. Dokter peri kecil perlahan berhenti setelah mendengar ini. Dia melihat ekspresi tak berdaya dari Xiao Yan sebelum dengan lembut berbicara, tenang, orang itu tidak akan bisa hidup lebih dari 3 hari. Lagi pula, kematiannya akan lebih menyedihkan daripada dibunuh. Anda telah meracuninya? Xiao Yan bertanya dengan heran. Dia tidak merasakan apapun. Senyum tipis muncul di sudut mulut dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan tanpa sadar tertawa saat melihat Xiao Yan terkejut, aku memang lebih rendah darimu dalam hal memurnikan pil. Namun, Anda jauh di bawah saya dalam hal keterampilan racun. Xiao Yan menggengket bahannya. Dia secara alami tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang hal ini. Dia telah menghasilkan kekayaannya dengan pil pemurnian sementara dokter peri kecil melakukannya dengan mengandalkan racun. Keduanya telah menempuh 2 jalan yang berbeda dan telah mencapai prestasi besar di bidangnya masing-masing. Secara alami sulit untuk membandingkan keduanya. Namun, tampaknya mata yang Moya biasa lihat padamu kurang tepat. Anda harus lebih memperhatikan. Jangan jatuh cinta pada ketampanannya. Xiao Yan tiba-tiba teringat akan mata yang dulu digunakan Moya untuk melihat dokter peri kecil. Dia tanpa sadar tertawa. Dokter peri kecil melirik Xiao Yan. Dia mengambil langkah lambat ke depan dan suaranya yang tenang ditransmisikan. Jika dia berani memiliki pemikiran seperti itu, aku hanya akan mengubahnya menjadi orang cacat. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.